Businessman Opinion. Mitra bisnis, jagat maya sedang ramai dengan berita anggota DPR Mulan Jamila, suaminya Ahmad Dhani dan anak-anaknya melakukan karantina di rumah sendiri setelah pulang dari Turki atas izin Satgas Covid. Dan menurut Satgas, pihaknya bisa memberikan pengecualian karena pejabat publik yang melakukan tugas negara. Sementara di sisi lain, masyarakat Indonesia lainnya sehabis pulang dari luar negeri diwajibkan karantina di hotel yang sudah ditunjuk dengan biaya hingga puluhan juta rupiah agar mereka tidak kabur-kaburan selama masa karantina. Nah, gimana komentar Anda? 6339160. Tugas negara satu keluarga memang itu jadi pejabat negara semuanya. Jadi tidak dikarantina, jam kita inilah seperti KLP-nya aja diusut sampai tuntas segalanya. Ini kayaknya nomor satu segala-galanya. Kalau bisa tuh KPK juga usut juga semuanya itu. Tugas negara emang satu keluarga yang ditugaskan. Ya enggak? Oke lah bilang yang anggota DPR-nya tidak diperiksa. Nah ini keluarga yang lain-lain ini harusnya sama dong. Itu saja. Jadi komandonya ini siapa? Sampai detik ini komandonya ini satu semuanya nyari panggung semuanya. Tidak ada satu komando. Semuanya punya wewenang semuanya. Jadi intinya disamaratakanlah sama rakyat ini. Itu harusnya kan sebagai wakil rakyat harusnya memberikan contoh yang baik. Harusnya semua tuh disamaratakan. Ini malah contoh yang tidak baik untuk rakyat Indonesia. Ya cobalah tolong itu jadi wakil rakyat yang benar lah. Terima kasih. Kalau menurut saya sih kita harus belajar dari kasus Delta Pak ya. Kasihan tuh kalau sampai terjadi lagi di Indonesia. Yang kasihan juga kebanyakan juga orang-orang miskin menengah bawah. Ada lockdown segala macam. Kalau bisa sih jangan terjadi lagi dah. Kalau memang mesti tegas lah supaya jangan terulang lagi kasus itu. Nah kalau misalnya dengar isu-isu begitu mah kita udah biasa ya, rakyat jelata. Kalau yang namanya artis, punya duit, pejabat, itu pasti dapat spesial lah, VVIP, cashnya. Kita maklumin aja lah. Mau gimana lagi, namanya juga biasa, punya duit, pasti ada akses khusus itu aja. Sesuai umur saya sudah pala 7, saya sih nggak bingung, nggak ini pusing. Memang di negeri ini memang begitu. Pilih kasih, kan ada pepatah almarhum Adam Malik. Indonesia nggak usah pusing, semua bisa diatur. Kata Gus Dur gitu aja kok repot. Terima kasih. Tugas negara masa perginya satu keluarga. Mana bisa begitu? Apa yang ditugasin di situ di luar? Harus sama, di karantina juga sama rakyat yang di sini, rakyat biasa. Pusingin, dia kan masih TK, dia nggak tahu sekolah belum sampai ke situ. Kita nggak usah pusingin dah urusan TK. Terima kasih. Iya, itu anggota DPR apa ya? Tugas negara apa jalan-jalan ya? Harusnya tugas negara kan seorang diri, bukannya sama keluarga. Itu aja, terima kasih. Saya pikir ini mah antara ketua Satgas dengan wakil menteri kesehatan aja udah berbeda. Masalah karantina mandiri. Yang wakil menteri kesehatan bilang karantina khusus sudah ada tempatnya. Jadi kelihatannya Pak Luhut ini harus bertindak supaya memberikan contoh. Lain kali pejabat-pejabat yang dikasih wewenang jangan seenak udelnya saja memberikan kelonggaran buat teman-teman mereka. Dan saya mengharapkan Pak Luhut ini bisa mendengar. Kalau kayak begini tuh jangan kasih toleran gitu loh. Bila perlu sih anggota DPR ini suruh balik lagi, suruh mereka dikurung seperti yang lain-lainnya. Itu yang benar. Itulah yang benar, bukan cara kayak begini gitu loh. Saling membela gitu. Ini ngawur udah. Ngawur banget udah. Ya. Selamat malam. Ya, silakan Pak Prabu. Saya sangat ingin tahu Mulan Jamila itu ada di komisi berapa dan apa sih tugas komisi dia? Apa pentingnya ke Turki ajak keluarga? Sekarang ini kan jalan-jalan ke Turki lagi murah. Jangan-jangan sebetulnya jalan-jalan cuma sesama anggota DPR atau sesama pejabat saling melindungi kepentingan masing-masing. Ya misalkan
betul ada keistimewaan untuk pejabat negara, kenapa anak dan suaminya ikut-ikut mendapatkan fasilitas? Mereka bukan pejabat. Ya, jadi itu tidak adil buat saya. Kalau memang ada keistimewaan, berikan kepada anggota DPR, tapi tidak kepada keluarganya. Terima kasih. Nah, saya pikir seharusnya yang disebut dengan pejabat negara itu hanya presiden ya. Kalau yang selain daripada itu seharusnya mengikuti karantina di tempat karantina di bandara atau di Wisma Atlet. Karena karantina itu sendiri sebenarnya bukan hanya perkara di rumah atau di Wisma Atlet, tapi membuat orang berpikir 7 kali untuk mau keluar negeri. Lagi pula kalau saat ini kita keluar negeri pasti itu lebih banyak kepentingan pribadi daripada kepentingan negara, kecuali kayak presiden mewakili forum-forum internasional. Kalau yang pejabat kelas lain kan, negara lain juga sedang membatasi jumlah orang untuk COVID, menghindari COVID. Jadi lebih kepada kepentingan pribadi sebenarnya. Jadi seharusnya disamakan semua untuk karantina di Wisma Atlet kecuali presiden. Terima kasih. Itu pejabat satgasnya dasarnya apa ya? Apakah memang ada ketentuannya bisa berbeda-beda antara pejabat dengan masyarakat biasa? Itu harus jelas dulu. Nah, kalau memang ketentuannya jelas, berarti kenapa bisa berbeda? Karena kan penanganan virusnya itu kan sama. Dia nggak akan melihat pejabat ataupun masyarakat gitu. Kalau misalnya dibolehin di rumah, terus di rumahnya misalnya ada pembantu rumah tangga 10 orang, 10 orangnya ini kan belum tentu juga di karantina kan. Pasti 10 orang ini misalnya ada kontak dengan Mas Dani atau Mbak Mulannya, kemudian 10 orangnya misalnya ada yang belanja, terus ada yang keluar rumah lagi, kan bisa berpotensi kena ke orang gitu. Nah itu makanya kok bisa peraturannya beda. Harusnya kan prinsip penanganannya harus sama gitu. Jadi harus jelas sih sebenarnya Mbak. Kalau beda kok bisa beda, tapi kalau misalnya nggak ada peraturannya juga, wah itu kacau tuh satgasnya. Iya, tidak aneh kalau di jalan raya itu ramai. Kenapa? Karena satuan tugas COVID itu kolonial, mentalnya penjajah gitu loh, mau menang sendiri, bikin peraturan hanya memilih-milih gitu loh, itu nggak benar, penjajah tuh. Saya punya komentar mah gampang, singkat. Di Indonesia mah nggak usah pusing, dan semua bisa diatur asal ada duit, mau pejabat kayak pengusaha kayak, benar nggak? Yang penting ada duit, surga. Gitu aja kok repot. Saya kembali tekankan lagi, ini komandonya siapa? Sampai Satgas bisa memutuskan pejabat publik tidak dikarantina di rumah. Padahal itu yang gaji rakyat, sama dia rakyat juga. Jangan rakyat yang dikarantina juga, yang tidak ada uangnya. Saya bilang kembali lagi, keponakan saya sudah 2 tahun tidak pulang, dikarenakan mau kau pulang. Saya mau tanya, apa dasarnya Satgas ya memberikan izin itu? Katanya untuk dinas ya, tapi kan keluarga Wulan Jamila itu kan berlibur ya, berlibur. Kalaupun yang dapat itu kan fasilitas anggota DPR-nya, bukan keluarganya. Dia itu bawa gerbong banyak, anak-anaknya, pacarnya mungkin gitu. Jadi kasihan rakyat, ya, kasihan rakyat Indonesia, dibohongin semua. Kasus yang terbaru, yang kasus yang selebgram itu salah dihukum 4 bulan, tapi ditambahi kenapa ada tambahan hukuman 8 bulan percobaan. Kenapa nggak diambil dari sisi dia menyogok ya pejabat, itu kan udah gratifikasi. Terima kasih. Kalau namanya kebijaksanaan itu atau hukum itu mesti ada ya, nggak boleh pihak sana, nggak boleh pihak sini. Apalagi ini kan pandemi, kalau menurut saya sih, pengalaman saya waktu saya sekolah dulu itu pandemi belum selesai kalau masih ada mutasi. Itu milenium ke-1 bilangnya begitu, kalau milenium ke-2 saya nggak tahu ya. Jadi jangan coba-coba, walaupun mutasi Omikron ini lebih ringan daripada si Delta, tapi jangan coba-coba dengan Omikron juga. Kalau mau tegas sekalian. Kalau caranya begini tuh nggak bagus tuh. Contohlah Fidel Castro, Nelson Mandela. Mereka tuh kalau ngomong tuh, misalnya misalnya nggak korupsi. Jadi akhirnya tuh negaranya bisa maju. Tapi kalau yang di atasnya ngomongnya A, tapi pelaksanaannya nggak sesuai dengan katanya,
pelaksananya biar taunya ya negaranya bisa kacau balau. Apalagi ini pandemi, Bu, jangan main-main dengan pandemi, takutnya nggak selesai-selesai. Terima kasih. Jangan heran ya kalau di Indonesia penegakan hukum atau penegakan protokol kesehatan dari pertama kali negara ini merdeka dulu sampai sekarang tidak ada perubahan yang berarti atau tebang pilih atau aplikasi. Jadi kalau orang-orang kalangan atas atau pejabat negara atau orang kaya dan lain-lain bisa tuh dinego. Tapi kalau orang kalangan bawah tajam banget itu penegakan hukumnya. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau nanya sih, memangnya kalau tugas negara boleh sekeluarga begitu? Kalau kita lihat pejabat kita itu memang semua ya, berkuasa gitu ya. Apalagi yang kayak kemarin tuh kasus si Mulan Jamila itu ya, keluarganya itu nggak mau karantina. Buat Nasdem itu sok juga bilang setara dengan presiden, kan masing-masing itu udah ada hak dan kewajibannya. Kalau mau merasa semuanya sama ya Anda juga DPR dipilih sama rakyat gitu. Jadi ya rakyat juga jangan sampai di karantina kalau mau seperti itu, khusus warga Indonesia. Itu aja Bu, saya. Terima kasih. Potret kebobrokan wakil rakyat kita. Bukan memberi contoh yang baik, malah memberi contoh yang tidak patut. Misalkan yang menjadi anggota DPR itu cuma 1 orang, kalau mau ada eksepsi ya silakan 1 orang. Yang lainnya jangan ikut-ikutan. Karena yang dijadikan anggota DPR walaupun tidak layak ya cuma 1 orang. Demikianlah Indonesia. Partai-partai politik kita ini masih banyak yang tidak bisa menempatkan diri, tidak sadar memberikan contoh atau teladan masyarakat. Terima kasih. Ini bedanya dengan yang kemarin selebgram ada yang kabur itu dari tempat karantina. Ini sebenarnya sama, cuma ini adalah kabur yang resmi. Kalau yang kemarin, selebgram yang kemarin itu kabur tidak resmi. Kalau yang ini kaburnya resmi, tapi sama-sama kabur. Jadi ya kita tahu sama tahu saja. Jadi anggota DPR ini kredibilitasnya kita tahu sama tahu. Jadi kalau dibikin poll survei, saya rasa ya pejabat kita terutama dari legislatif ini ya begitulah. Alasannya pasti tugas negara, kita ada perang, tugas negara ini sangat penting. Jadi keluarga saya bawa juga. Itulah kira-kira. Terima kasih. Iya, kalau menurut saya sih gila juga ya. Udah waktu itu si Rachel V-nya gini, terus ini juga, itu yang kelihatan kali ya. Yang pertama itu emang mereka kesana untuk tugas negara. Ya kalau untuk tugas negara oke lah ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya kok bisa gitu loh. Apa karena dia menyandang label anggota DPR, jadi semua yang dilakukan adalah tugas negara gitu. Lucu juga sih. Jadi kalau menurut saya itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau misalnya mereka nggak punya duit gitu ya kali ya, mungkin karena udah kalah pamor atau apa Ahmad Dhani dan juga Mulan Jamilanya juga DPR-nya kurang duit ya. Kalau gitu di Wisma Atlet aja kali ya. Kalau mau dapat privilege ya udah di Wisma Atlet, nggak usah bayar hotel yang mahal-mahal seperti artis-artis lainnya gitu loh. Tapi ya kayaknya bukan itu juga. Dan yang ketiga ini kayaknya memblow up karena ada netizen yang bilang kalau ngelihat anaknya mereka udah jalan-jalan di mall belum 10 hari. Nah itu kan juga jadi pertanyaan dong, kalau misalnya mereka boleh atau pejabat-pejabat lainnya boleh karantina di tempat sendiri ya mereka dengan gampang keluar gitu aja gitu loh. Jadi nggak bener juga sih, ini Satgasnya juga harusnya kasih perhatian juga. Ya udah kalau misalnya memang dibolehkan di rumah ya atau di mana lah gitu yang mereka sendiri, ya udah harus ada yang jagain di situ, nggak boleh kemana-mana kayak orang di penjara aja gitu. Itu aja deh kalau gitu. Makasih. Kalau betul-betul diterapkan hukum sesuai dengan apa yang tadi diutarakan, saya kira biar pejabat publik ataupun menteri sekalipun atau pejabat negara juga tidak boleh melakukan tindakan sepertinya diskriminasi dari pihak Satgas gitu. Itu harus berkesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan pasal 28 Undang-Undang Dasar. Jadi artinya kalau rakyat biasa pun mengalami karantina,
di hotel yang ditunjuk, itu pun pejabat negara pun harus demikian. Apalagi kalau sampai jumlahnya aduhai itu sampai sekian puluhan juta katanya tadi disebutkan. Nah ini harusnya tidak boleh ada perbedaan supaya mereka juga bisa menikmati hal yang sama walaupun sebagai orang yang dihormati di negara kita ini, tapi dia harus mengikuti hukum dan ketentuan yang berlaku. Saya kira demikian. Jadi kalau pejabat publik itu harus mencontohkan yang baik lah, walaupun memang di nomor 1 kan. Inilah yang dinamakan di negara kita, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Emang paling enak kalau jadi orang pejabat di Indonesia, mau melakukan apapun dia nggak ada yang melarang. Coba kalau orang biasa langsung kena hukuman atau bagaimana. Inilah yang namanya hukum di Indonesia, tebang pilih. Menurut saya ya sudah tidak perlu dipilih lagi lah ya anggota DPR yang seperti itu, karena sudah tidak layak menjadi contoh ya, dan Satgasnya juga sepertinya juga kurang begitu tegas dengan keadaan seperti sekarang ini. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Saya penasaran tuh alasannya Satgas kenapa ya bisa memberikan ketentuan yang diskriminatif tuh ya. Ini kan hukumnya jadi diskriminatif ya. Kayak ada beda gitu loh kastanya gitu. Terus dasarnya apa? Penasaran alasannya apa sih? Apa karena dia pejabat? Lalu kalau pejabat itu emangnya bebas COVID gitu? COVID-nya nggak masuk ke badannya gitu? Nggak ngerti aja gitu. Terus Satgasnya pengecut sih kalau menurut saya. Nggak peduli harusnya pejabat siapapun gitu, sama aja di mata hukum. Tadi pembicara sebelumnya udah kasih tahu tuh pasal 28 apa artinya konstitusi kita kalau gitu. Thank you. Ya. Terima kasih dan baik, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung di Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.